Shalom, apa kabar kita semua pada hari ini? Saya percaya kita semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Apapun yang kita alami, situasi dan kondisi yang mungkin tidak menentu pada saat ini atau cukup mengkhawatirkan, menggelisahkan hati, tetapi sebagai orang-orang percaya yang disertai oleh Roh Kudus, kita semua dapat tetap tenang dan juga dipenuhi oleh damai sejahtera daripada Tuhan kita. Karena Tuhan kita memegang dan mengendalikan segala sesuatu. Itu yang kita imani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini dalam waktu yang singkat saya mau bawa kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang nyata, Allah yang hidup, yang bertata di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau, dan kami mau menundukkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk dapat menerima, dan juga biarlah firman Tuhan yang kami baca bersama-sama dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, sebelumnya kami juga mengakui jikalau mungkin dalam perjalanan kehidupan kami terjatuh atau ada dosa, pelanggaran dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, kami mengakui di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Engkau melihat baik itu dosa atau perkataan, pikiran, perasaan, tindakan, dan sikap hati kami. Kami mengakui semua di hadapan Tuhan, dan biarlah kiranya di hari-hari yang akan datang kami boleh hidup lebih baik, lebih bijaksana dan berhikmat lagi, sehingga kehidupan kami sungguh benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir kita merenungkan bersama-sama kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang dimana Bapak Gembala membawa kita dengan tema kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib atau kuasa penyertaan Roh Kudus yang ajaib. Dan saya percaya bahwa sepanjang bulan ini kita sudah begitu diberkati oleh firman Tuhan yang kita sudah renungkan bersama-sama, maupun mungkin kita renungkan secara pribadi di tempat kita masing-masing. Dan biarlah saya yakin dan percaya bahwa ada komitmen yang baru, amin. Ada kegairahan yang baru yang kita dapatkan, ada berkat yang baru, kita semakin diteguhkan, kita semakin dimotivasi melalui pemberitaan firman Tuhan, ataupun mungkin melalui perenungan kita secara masing-masing bersama dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan pada hari ini Bapak Gembala mengarahkan kita dengan tema untuk apa Tuhan memberikan kuasa kepada para murid-muridnya. Dan saya mau bawa kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media,
Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus berkhotbah memberitakan tentang karya Yesus Kristus, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apa tujuan Tuhan memberikan kuasa pada para murid-muridnya? Saya mengambil satu poin saja di sini. Tujuannya adalah agar murid-muridnya dan kita sebagai murid-muridnya saat ini, kita dapat menjadi saksi yang efektif. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, di dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bahwa tatkala Roh Kudus turun dan hinggap pada mereka, saat itu juga mereka diperlengkapi dengan kuasa atau karunia bahasa-bahasa pemberitaan Injil yang tadi kita bisa lihat di ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Mereka diperlengkapi, para rasul-rasul ini diperlengkapi dengan bahasa-bahasa pemberitaan Injil, karunia bahasa-bahasa pemberitaan Injil. Dikatakan dan kemudian dikatakan bahwa mereka yang pada saat itu belum percaya, mereka tercengang-cengang melihat para rasul dan para orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Sambil mereka berkata, orang-orang yang tidak percaya ini berkata, bagaimana mungkin para rasul itu bisa berbahasa dari negeri-negeri asal kita masing-masing, dari berbagai negeri atau bahasa. Bapak Ibu Saudara, tidak tunggu lama, Roh Kudus turun dan dia langsung menyatakan kuasanya untuk dipakai menjangkau jiwa. Amin. Tetapi momentum yang menarik yang saya mau kita lihat di sini secara singkat, bahwa ketika Roh Kudus turun dari langit itu diawali dengan suatu bunyi tiupan angin keras yang melingkupi seluruh Yerusalem, sehingga berkumpullah orang banyak yang membutuhkan keselamatan ini. Dan berkerumunlah mereka karena mendengar gemuruh angin dari langit yang begitu mengejutkan. Ini momen yang sangat luar biasa, menandakan bahwa kuasa Roh ini tidak main-main. Bahkan alam pun takluk di bawah kuasa Roh ini. Nah, Roh ini adalah Roh Allah berdiam secara permanen di dalam diri kita. Oknum ketiga dari Tritunggal yang berarti dia Allah itu sendiri. Dia Allah itu sendiri yang berdiam di dalam diri kita. Alkitab mencatat Roh-Nya hadir untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Pencurahannya ditandai dengan suatu momentum yang dahsyat, ditandai dengan suatu momentum yang luar biasa. Dan dikatakan para rasul pada waktu itu tidak bisa berdiam saja. Pada waktu itu tatkala orang banyak yang belum percaya berkerumun karena bunyi gemuruh yang dahsyat dari langit, Petrus langsung berdiri dengan para rasul lainnya. Dengan suara nyaring dia memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa itu.
Dan dikatakan di ayat 37, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tatkala mereka mendengar kesaksian Petrus akan Yesus Kristus, dikatakan mereka yang mendengar itu, mereka terharu. Bapak Ibu Saudara, mereka membutuhkan Injil. Orang-orang di sekitar kita saat ini yang belum mendengar Injil, mereka membutuhkan Injil. Ini adalah suatu gambaran. Tatkala mereka mendengar kuasa Injil yang luar biasa itu, mereka terharu. Ini kebenarannya. Kita harus memikirkan untuk menginjil. Baik, kita mulai dari mana? Kita mulai dari ladang misi kita masing-masing. Sebab tujuan Allah memberikan kita kuasa yang ajaib ini agar kita menjadi saksi. Dan kita mulai dari ladang misi kita masing-masing. Mungkin ada keluarga atau sahabat kita yang belum mengenal Yesus. Kita harus berani ceritakan tentang Yesus. Dimulai dari orang yang paling terdekat dan sudah merasa nyaman dengan kita. Agar mereka dapat mendengar, mau mendengar, dan mudah untuk menerima. Atau bagi orang asing yang berada di sekitar kita, mungkin kita jumpai seketika, kita jumpai tiba-tiba, kita jumpai hanya sebentar, kita juga dapat menunjukkan kesaksian kita melalui pembawaan diri atau kehidupan kita. Seperti para rasul, kala itu mereka diberkati dengan karunia bahasa untuk menginjili. Apa bahasa pemberitaan Injil yang kita perlukan saat ini? Kita memerlukan untuk terus mempraktekkan karakter dari Roh Kudus. Amin. Ya, kita memerlukan untuk terus mempraktekkan karakter dari Roh Kudus untuk menjangkau orang, dan tentu saja dengan ketulusan dan kasih yang berasal dari Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Kita semua adalah orang-orang yang mengasihi. Tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Tuhan dan dia tidak mengasihi. Dia pasti orang yang mengasihi. Dia pasti hidup di dalam kasih. Kita semua pasti orang-orang yang sangat penuh dengan kasih. Sebagai orang percaya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, dari hal yang terkecil, mungkin hanya seperti sebuah senyuman kita, tetapi kita berikan bukan hanya dengan kekuatan kita saja, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka kita memberikannya dengan kuasa. Kuasa itu mengalir dengan sendirinya, bahkan melalui hal terkecil ini, yaitu senyuman. Kita memberikannya dengan kasih, kita memberikannya dengan ketulusan, dan kita tidak sulit untuk tulus. Saya percaya, amin, kita tidak sulit untuk tulus karena di dalam diri kita telah berdiam Roh Allah, dan kita semua adalah orang-orang yang menghidupi karakter, sifat dari Roh Kudus. Kita semua adalah orang-orang yang tulus. Dan saya percaya bahwa tatkala kita memberikan, bahkan mungkin hanya sebuah senyuman, atau mungkin kasih atau apapun, saya percaya itu akan berbekas selamanya bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Tetapi jemaat Mazmur Temindung semuanya adalah orang-orang yang sangat baik dan sangat tulus. Saya tahu itu. Ada suatu kesaksian nyata. Ada sepasang suami istri yang sangat sederhana. Ini terjadi di Indonesia. Ini kisah nyata. Mereka tinggal di daerah orang yang tidak percaya. Sepasang suami istri ini membuka toko kecil bahan campuran. Nah, ada juga beberapa anak kos dari berbagai pulau dan daerah juga tinggal di daerah itu. Sepasang suami istri ini hidup dalam kasih Tuhan kepada semua orang
di lingkungannya. Suatu kali, kenapa mereka mengasihi? Bukan karena mereka buat-buat, atau mungkin bukan karena mereka mau jualannya laku atau apapun juga, tetapi karena mereka menghidupi firman Tuhan, mereka bergaul dengan Roh Kudus, dan dengan sendirinya sifat karakter Roh Kudus itu juga tercermin dan keluar dari hubungan atau kebiasaan mereka, atau tercermin dari persekutuan mereka dengan Roh Kudus. Nah, satu kali dari berbagai kisah, ada satu kisah yang cukup baik untuk saya saksikan, saya ceritakan. Satu kali seorang anak kos laki-laki muda datang ke toko ini dan sangat kelaparan. Karena rasa kasih, lalu ibu ini berkata, "Tunggu sebentar." Ibu ini masuk ke dapur, memasakkan mie instan bagi anak muda ini, dan keluar membawa mie instan, bahkan memberi sepiring nasi gratis buat anak muda ini. Anak muda ini kaget, karena dia berpikir seakan-akan ibu ini tahu bahwa hari itu dia tidak bisa masak di tempat kosnya. Toko itu bukan warung makan, tetapi ibu ini memanggil dia masuk, duduk dan makan. 20 tahun kemudian, anak muda ini dan beberapa tetangga ibu dan bapak ini hidup di lingkungan yang militan dengan agamanya. Di antara pilihan bahwa orang yang memiliki agama yang berbeda dengan dia atau dengan mereka, harus mereka benci, harus mereka hindari. Tetapi hari ini, mereka menyaksikan bahwa kebaikan hati ibu dan bapak ini membuat mereka tidak bisa membenci. Bahkan pengalaman perkenalan 20 tahun yang lalu masih menjadi suatu kesaksian bagi mereka sampai hari ini. Nah, kapan waktu itu dituai? Itu adalah jawaban mereka sendiri kepada Tuhan. Namun ibu dan bapak ini sudah melakukan tugasnya, bahkan tanpa mereka sadari pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa bahasa penginjilan kita hari ini? Mungkin kebaikan hati kita yang tanpa kita sadari juga itu mengalir dengan sendirinya. Mungkin senyuman kita yang mungkin juga kita sadari kita mau berikan agar orang lain bisa melihat kebaikan kita dan mengenal siapa Tuhan kita atau identitas kita. Mungkin keramahan kita, atau ketika kita tidak memilih-milih bergaul. Mungkin nasihat kita, apapun itu, segala sesuatu yang kita lahirkan, mari kita lahirkan dengan ketulusan. Amin. Karena ketulusan adalah suatu hal yang tidak bisa dibuat-buat atau direkayasa. Nah, seperti anak muda yang terkejut ini, seakan-akan ibu ini tahu bahwa dia tidak bisa memasak hari itu. Saya percaya bahwa Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita juga akan menuntun kita kepada waktu-waktu di mana kita dapat menjalankan panggilan kita untuk menjadi saksi. Amin. Oleh sebab itu, apa yang kita perlukan agar kita dapat menjadi saksi yang baik? Apa yang kita perlukan agar kita dapat mengalami api Roh Kudus untuk menjadi saksi? Yang kita perlukan saat ini adalah mendekatkan diri kepada Roh Kudus, Roh Allah secara konsisten, melalui persekutuan secara pribadi, namun bukan rutinitas, tetapi yang dibangun di atas dasar ketulusan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mengharapkan. Kita perlu untuk mengharapkan kehadirannya nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah apa yang kita perlukan agar kita dapat mengalami api Roh Kudus yang dahsyat untuk menjadi saksi. Yang kedua adalah kita perlu untuk taat terhadap firman Tuhan dan taat menjaga kesucian hidup kita. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena hanya melalui ketaatanlah
kita dapat mengalami pekerjaan Roh Kudus yang berkobar-kobar dan luar biasa terjadi di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita taat, itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita serius untuk mau bersekutu dan bergaul dengan Roh yang Kudus. Ketika kita taat, itu adalah suatu tanda keseriusan bahwa kita benar-benar mau dipakai oleh Tuhan dan merindukan penyertaan Tuhan nyata terjadi. Penyertaan Roh Kudus yang ajaib itu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya berkata bahwa seseorang yang belum berkobar-kobar, nah kita bisa lihat juga dalam firman Tuhan ini, bahwa seseorang yang belum berkobar-kobar, seseorang itu belum berkobar-kobar jika dia belum timbul rasa belas kasihan melihat orang yang belum percaya. Saya ulangi, seseorang belum berkobar-kobar jika belum timbul rasa belas kasihan di sini, di dalam hati, melihat orang yang belum percaya. Tetapi orang yang berkobar-kobar di dalam Roh Kudus, orang yang hatinya berkobar-kobar di dalam Roh Kudus, mulut mereka tidak akan bisa ditahan untuk tidak memberitakan tentang Yesus. Mulut mereka tidak akan bisa ditahan untuk tidak memberitakan akan Yesus. Mereka tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak bisa bersaksi tentang Yesus melalui seluruh aspek kehidupan mereka, melalui segala hal yang bisa mereka lakukan. Semakin berkobar, semakin tidak bisa menahan untuk menceritakan tentang Yesus. Semakin berkobar orang tersebut, semakin dia tidak bisa menahan untuk menjadi saksi. Semakin berkobar orang tersebut, semakin hatinya dipenuhi dengan belas kasihan melihat orang yang belum menerima anugerah keselamatan seperti yang ia terima. Ini yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita sama-sama mengalami pengalaman Roh Kudus yang ajaib dan dahsyat ini. Siapapun kita, mungkin anak-anak remaja, mungkin anak-anak pemuda, mungkin Bapak Ibu jemaat yang sangat bijaksana dan sangat mencintai firman Tuhan. Mari kita minta penyertaan Roh Kudus, api yang dipenuhi, hati yang dipenuhi dengan Roh yang berkobar-kobar di dalam pengalaman pribadi kita bersama dengan Roh Kudus. Karena satu-satunya alasan Tuhan memberikan kuasa kepada para murid-muridnya adalah karena di mana kita berpijak, itu adalah ladang misi kita. Baik dalam rumah tangga, baik di antara tetangga, dan lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Mungkin itu melalui karunia-karunia yang ada dalam hidup kita. Agar supaya kita dapat menjadi saksi yang efektif. Karunia itu bukan hanya yang berada di gereja, bukan hanya orang yang berkhotbah, bukan hanya orang yang bisa bernyanyi atau bermain musik. Tetapi karunia itu juga adalah karunia kemurahan hati, karunia kebaikan hati, karunia memberi nasihat, karunia memberi masukan mungkin, atau apapun itu kalau kita pakai untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan dengan tujuan untuk tujuan kekekalan, tujuan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi, maka kita akan dipakai oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Kita sedang menabur pada saat itu. Saya tutup renungan singkat kita malam hari ini dengan perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 16. Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga." Inilah tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Agar terang kita bercahaya, supaya orang melihat perbuatan pelayanan kita dalam segala hal dan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Tujuan kita agar Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya,
sebagai sahabatnya, sebagai orang yang dia pilih, dia kasihi, dia percayai, sebagai orang yang terlebih dahulu diberikan anugerah dan berkat yang berkelimpahan dalam segala aspek kehidupannya. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Mungkin dimulai dengan berdoa. Siapapun yang kita gumulkan hari ini, siapapun yang kita rindukan, kita berdoa. Tuhan akan memberikan kita waktu terbaik untuk mereka. Dan kita berdoa agar Tuhan memakai kita menjadi rekan kerja sepelayanannya di dalam ladang kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa, biarlah firman Tuhan boleh terus menyertai dan menerangi kehidupan kami. Jadikan kami alat di tangan-Mu, dan kami rindu agar biarlah hari demi hari kami boleh terus mengalami hidup yang dipenuhi dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Hidup dan hati kami boleh hari demi hari terus berkobar-kobar untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Bapa, kami menyadari bahwa kami membutuhkan hubungan persekutuan pribadi kami yang benar-benar nyata, yang benar-benar hidup bersama dengan Roh Kudus, dan juga firman Tuhan sebagai terang bagi langkah kaki kami, dan juga menuntun pikiran kami dengan hikmat dan kekayaannya yang tak terhingga. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita tetap terus berdoa dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan dekat dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita bawa kepada Tuhan dan kita akan melihat pertolongan dan jawaban Tuhan bagi setiap kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.